Saya Siti Robiatul Adawiyah dari kelas 10A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ pencernaan dan organ aksesori. Organ pencernaan meliputi mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan lubang anus. Dan ada pun pula organ aksesori. Organ aksesori meliputi gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut atau oral cavity, adalah rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan hingga halus agar lebih mudah ditelan. Makanan di mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Makanan dari mulut akan melewati orofaring dan laryngofaring. Fungsi orofaring dan laryngofaring adalah sebagai jalan masuk untuk makanan, cairan, dan udara. Dalam faring, makanan tidak mengalami proses pencernaan baik secara kimia atau mekanik. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran antara faring dan diafragma sebelum makanan masuk ke lambung. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan menuju lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi dan relaksasi secara bergantian akan mendorong makanan ke lambung yang disebut gerak peristaltik. Lambung adalah organ yang berbentuk J, terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen dan di bawah diafragma. Ukuran dan bentuknya bervariasi dari satu individu ke individu lain. Lambung terdiri dari bagian kardia, fundus body organ, dan bagian pylorus. Lalu selanjutnya usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau 8,25 meter yang berfungsi untuk memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Selanjutnya, usus besar. Usus besar tidak memiliki pili, tidak memiliki lipatan sirkular, dan diameternya lebih besar, lebih pendek, dan daya regangnya lebih besar daripada usus halus. Bagian usus besar terdiri dari sekrum, kolon, dan rektum. Yang terakhir dari organ pencernaan yaitu anus. Anus berbentuk saluran dengan panjang 3,5 sampai 5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan dua sphincter. Sphincter anal internal atau polos dan sphincter anal eksternal atau rangka yang mengitari anus. Anus berfungsi dalam proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Adapun tahapan-tahapan cara kerja sistem pencernaan. Diawali dengan mulut. Dari mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah fatty atau kimiawi. Lalu, makanan yang sudah halus masuk ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang sudah halus didorong ke lambung menggunakan gerakan peristaltik atau kontraksi. Setelah itu, makanan masuk ke lambung. Di lambung, makanan diaduk dan dicampur dengan asam klorida atau HCl dan enzim pepsin serta lipase untuk memecah protein dan lemak. Makanan berubah menjadi bubur halus atau ghee. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus, makanan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Nutrisi diserap oleh aliran darah. Lalu selanjutnya usus besar. Di usus besar, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Di sini air dan mineral diserap kembali dan sisa makanan dibusukkan oleh bakteri E. coli menjadi feses. Setelah itu masuk ke anus. Di anus, makanan yang sudah dibusukkan disimpan di rektum sebelum dikeluarkan menjadi feses melalui anus. Mungkin cukup segitu saja tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.